Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah imunologi akan mempresentasikan tentang HIV atau AIDS. Ini adalah nama-nama kelompok kami. Data yang akan dibahas adalah definisi, prevalensi, klasifikasi HIV, patofisiologi, etiologi, respon imun, tanda dan gejala, terapi farmakologi, terapi non-farmakologi. Baik, untuk definisi, Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menginfeksi sel darah putih dan menyebabkan penurunan imunitas manusia. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS adalah kumpulan gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh yang bukan disebabkan oleh penyakit bawaan namun disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh HIV. HIV ini adalah jenis virus yang tergolong dalam familia retrovirus. Sel-sel darah putih yang diserang oleh HIV pada penderita yang terinfeksi adalah sel-sel limfosit T atau CD4 yang berfungsi sebagai sistem imun atau kekebalan. Stadium AIDS memerlukan pengobatan antiretroviral atau ARV untuk mengurangi jumlah virus HIV di dalam tubuh, sehingga kesehatan penderita dapat pulih kembali. Kemudian, prevalensi secara global, penduduk dengan kasus HIV tertinggi berada di benua Afrika, yaitu sejumlah 25,7 juta jiwa, kemudian 3,4 juta jiwa di Asia Tenggara, serta 3,5 juta jiwa di Amerika. Secara nasional, di Indonesia terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS pada setiap tahunnya. Kasus HIV mencapai puncaknya di Indonesia, yaitu pada tahun 2019. Terdapat 50.282 jiwa dengan insidence rate 8 orang per 100 penduduk. Terdapat 12.214 kasus AIDS paling tinggi dalam 11 tahun belakangan dengan insidence rate 5 orang per 100.000 penduduk. Selanjutnya ada klasifikasi HIV. Saat ini telah dikenal dua subtip HIV, yaitu HIV-1 dan HIV-2 yang berbeda secara antigenik dan patogenitasnya. Walaupun 50% dari komposisi asam amino HIV-1 dan HIV-2 adalah sama. Perjalanan penyakit yang disebabkan oleh HIV-2 lebih mirip dengan SIP dan banyak ditemukan di Afrika bagian barat, sedangkan HIV-1 di Afrika Tengah dan tersebar di seluruh dunia. Berikut ada struktur HIV. Yang pertama ada LTR, selanjutnya ada GAG, yang selanjutnya ada POL, dan selanjutnya ada VLF, VPR atau TATRIV. Baik, di sini ada siklus hidup dari dari virus HIV, yang mana siklus hidup HIV pada sel inang dimulai dengan penempelan virus pada sel limfosit T helper dan sel-sel lain yang mempunyai reseptor CD4+ pada permukaannya. Jadi, si infeksi HIV ini atau virus HIV ini akan menempel pada virus-virus limfosit T helper atau sel-sel yang lain yang mempunyai reseptor CD4+. Nah, interaksi spesifik ini dimungkinkan karena adanya GP120 yang kemudian diikuti dengan fusi selubung virus dan masuknya virion ke dalam sel inang. Dengan bantuan enzim transkriptase, kemudian disintesis DNA untai ganda dari RNA genom virus yang dikenal dengan DNA intermediat. Dan DNA ini dengan bantuan enzim integrase membentuk sebuah provirus.
Kemudian DNA virus ini kemudian mengadakan transkripsi dengan bantuan enzim polimerase 2 sel inang menjadi mRNA dan selanjutnya mengadakan translasi dengan protein-protein struktural sampai terbentuk protein. Setelah mengalami proses glikosilasi dan proteolisis, virus akan melekat pada membran sel inang dan virion akan terangkai. Melalui proses budding, pada permukaan membran, sel virion akan dikeluarkan dari sel inang dan dalam keadaan matang. Jadi pada proses ini, virus HIV yang baru dan matang akan keluar. Kemudian patofisiologi. Infeksi HIV di jaringan memiliki dua target utama, yaitu sistem imun dan sistem saraf pusat. Gangguan pada sistem imun mengakibatkan kondisi imunodefisiensi pada sel-mediated immunity yang mengakibatkan kehilangan sel T CD4+ dan ketidakseimbangan fungsi ketahanan sel T helper. Selain sel tersebut, makrofag dan sel dendrit juga menjadi target. HIV masuk ke dalam tubuh melalui jaringan mukosa dan darah. Selanjutnya, sel akan menginfeksi sel T, sel dendrit, dan makrofag. Infeksi kemudian berlangsung di jaringan limfoid, di mana virus akan menjadi laten pada periode yang lama. Kemudian etiologi. Etiologi HIV atau AIDS adalah virus sitopatik yang diklasifikasi dalam famili Retropiridae. Subfamilinya ini Letipiridae. Genus dari HIV ini Lentivirus. Berdasarkan struktur virus HIV ini termasuk famili dari retrovirus yang merupakan kelompok virus RNA yang mempunyai berat molekul 0,7 kb atau kilobase. Virus HIV terdiri dari dua grup, yaitu virus HIV tipe 1 dan virus HIV tipe 2. Masing-masing grup mempunyai berbagai subtipe. Di antaranya, kedua grup tersebut yang paling banyak menimbulkan kelainan dan lebih ganas di seluruh dunia adalah grup virus HIV tipe 1. HIV terdiri dari suatu bagian inti yang berbentuk silindris yang dikelilingi oleh lipid bilayer envelope dan pada lipid bilayer ini terdapat dua jenis glikoprotein yaitu GP120 dan GP41. Fungsi utama protein ini adalah untuk memediasi pengenalan sel CD4+ dan reseptor kemonin dan memungkinkan virus HIV ini untuk melekat pada sel CD4+ yang terinfeksi. Bagian dalam terdapat dua kopi RNA juga berbagai protein dan enzim penting untuk replikasi dan maturasi HIV antara lain P24, P7, P9, P17, referens transkriptase, integrase, dan protease. Tidak seperti rotavirus lainnya, virus HIV ini menggunakan sembian gen untuk mengkode protein penting dan enzim. Ada 3 gen utama yaitu GAG, POL, dan NV. Gen GAG mengkode protein inti, gen POL mengkode enzim referase, transkriptase, integrase, dan protease. Dan gen NMV mengkode komponen struktural HIV yaitu glikoprotein, sementara gen RFV, VIV, PPU, VPR, dan TAT penting untuk replikasi virus dan meningkatkan tingkat infeksi dari virus HIV ini. Selanjutnya ada respon imun. Pada sistem HIV terjadi respon imun humoral dan seluler terhadap produk gen HIV. Respon awal terhadap infeksi HIV serupa dengan pada infeksi virus lainnya dan dapat menghancurkan sebagian besar virus di dalam darah dan sel T yang bersirkulasi. Kendati demikian, respon imun ini gagal untuk menghilangkan semua virus dan selanjutnya infeksi HIV mengalahkan sistem imun pada sebagian besar individu. Respon imun awal terhadap infeksi HIV mempunyai karakteristik ekspansif masif sel T sitotoksik CD8+ yang spesifik terhadap protein HIV. Respon antibodi terhadap berbagai antigen HIV dapat dideteksi dalam 6-9 minggu setelah infeksi. Namun hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa antibodi mempunyai efek yang bermanfaat untuk mengontrol infeksi.
Molekul HIV yang menimbulkan respon antibodi terbesar adalah glycoprotein envelope, sehingga terdapat titer anti-GP120 dan anti-GP41 yang tinggi pada sebagian besar pasien HIV. Antibodi anti-envelope merupakan inhibitor yang buruk terhadap infektivitas virus atau efek sitopatik. Terdapat antibodi netralisasi dengan titer rendah pada pasien HIV. Antibodi netralisasi ini dapat mengaktifasi HIV in vitro. Terdapat pula antibodi yang memperantai ADCC. Semua antibodi ini spesifik terhadap GP120. Belum ditemukan korelasi antara titer antibodi dengan keadaan klinis. Selanjutnya, tanda dan gejala. Manifestasi klinis pada orang yang terinfeksi dapat timbul paling cepat 1-4 minggu setelah pajanan. Gejala yang timbul dapat berupa malaise, demam, diare, limfadenopati, dan ruam makulapapular. Beberapa orang mengalami gejala yang lebih akut seperti meningitis dan pneumonitis. Selama periode ini, kadar limfosit T CD4 yang tinggi dapat terdeteksi di darah perifer. Setelah terinfeksi HIV akan muncul gejala klinis, yaitu demam, banyak berkeringat pada malam hari, kehilangan berat badan kurang dari 10%, diare, lesi pada mukosa, dan penyakit infeksi kulit berulang. Gejala-gejala ini merupakan tanda awal munculnya infeksi oportunistik. Selanjutnya adalah fase simptomatik. Pada fase ini terjadi peningkatan jumlah virion secara berlebihan di dalam sirkulasi sistematik. Respon imun tidak mampu meredam jumlah virion yang berlebihan, sehingga limfosit semakin tertekan karena intervensi HIV yang semakin banyak. Dari perjalanan penyakit, jumlah limfosit TDC4 pasien biasanya telah turun di bawah 200 sel atau milimeter kubik. Penurunan limfosit T ini mengakibatkan sistem imun menurun dan pasien semakin rentan terhadap berbagai macam penyakit infeksi sekunder, dan disertai pula dengan munculnya gejala-gejala yang menunjukkan imunosupresi yang berlanjut sampai pasien memperlihatkan penyakit-penyakit terkait AIDS. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat virus HIV semakin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap ketiga, yaitu AIDS. Ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah, terserang infeksi lain. Adapun gejala AIDS meliputi berat badan turun tanpa diketahui penyebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang. Ini memungkinkan menandakan adanya sarkoma Kaposi, demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, diare kronis, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi atau hilang ingatan, infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau vagina, mudah memar atau berdarah tanpa sebab, mudah marah dan depresi, ruam atau bintik di kulit, sesak nafas, tubuh selalu terasa lemah. Baik, ada diagnosi. Diagnosi bahwa ditemukan antibodi HIV dengan pemeriksaan ELISA perlu dikonfirmasi dengan Western blot. Tes HIV ELISA sebanyak 3 kali dengan reagen yang berlainan merek menunjukkan pasien positif mengidap HIV. Pemeriksaan laboratorium ada 3 jenis, yaitu pertama, pencegahan donor darah dilakukan sekali oleh PMI bila positif disebut reaktif. Dan yang kedua, serosurvey untuk mengetahui prevalensi pada kelompok beresiko. Dilaksanakan 2 kali pengujian dengan reagen yang berbeda. Dan yang ketiga, diagnosis. Untuk menegakkan diagnosis dilakukan 3 kali pengujian. Metode yang umum untuk menegakkan diagnosis HIV meliputi 1. ELISA enzyme linked immunosorbent assay. Sensitivitasnya
tinggi yaitu sebesar 98,1 sampai 100%. Biasanya tes ini memberikan hasil positif 2-3 bulan setelah infeksi. Kedua, Western blot. Spesifititasnya tinggi sebesar 99,6 sampai 100%. Pemeriksaannya cukup sulit, mahal dan membutuhkan waktu sekitar 24 jam atau sehari. 3. Virologis PCR, polymer chain reaction. Tes ini dianjurkan untuk mendiagnosis anak di bawah 18 bulan. Tes virologis yang direkomendasikan adalah HIV DNA kualitatif dari darah lengkap atau dried blood spot atau DBS. Dan HIV RNA kuantitatif dengan menggunakan plasma darah. Bayi yang telah terpajan HIV sejak lahir dianjurkan untuk di-screening sedini mungkin pada usia 6 minggu melalui pemeriksaan virologis. Jika tes virologis pertama bayi positif, terapi antiretroviral harus segera dimulai. Dan sampel darah kedua harus diambil untuk tes virologi kedua. Selanjutnya ada tes virologis meliputi yang pertama itu ada HIV DNA kualitatif atau AIDE, di mana tes ini mendeteksi keberadaan virus dan tidak bergantung pada keberadaan antibodi HIV. Di mana tes ini tuh digunakan untuk mendiagnosis pada bayi. Kemudian yang kedua itu ada HIV RNA kuantitatif, di mana tes ini itu untuk memeriksa jumlah virus di dalam darah dan dapat digunakan untuk pemantauan terapi ARV pada dewasa dan didiagnosis pada bayi jika HIV DNA tidak tersedia. Selanjutnya ada terapi farmakologi. Kelas narkoba yang pertama yaitu nukleosida, analog nukleotida. Contoh obatnya itu ada zidofudin, didanosin, kalsitabin, lamifudin, abacavir, stafudin, emtricitabin, dan tenofovir. Dampak buruknya itu ada asidosis laktat, mual, dan diare. Mekanisme kerja obat ini yaitu penghambat kompetitif transkriptase balik HIV. Kelas narkoba yang kedua yaitu non-nukleosida. Contoh obatnya itu ada nevirapin, efavirenz, dan delafirdin. Dampak buruknya itu ada ruam, hepatotoksisitas, pusing, dan insomnia. Mekanisme kerja obatnya antagonis non-kompetitif yang secara langsung mengikat dan menghambat transkriptase balik HIV. Kelas narkoba yang ketiga yaitu inhibitor protease. Contoh obatnya ritonavir, saquinavir, amprenavir, indinavir, nelfinavir, atazanavir, tipranavir, dan foshamfrenavir. Dampak buruknya itu ada dislipidemia, hiperglikemia, mual, dan diare. Mekanisme kerja obat ini menghambat enzim protease HIV yang bertanggung jawab untuk pematangan virus. Dan yang terakhir itu ada inhibitor fusi. Contoh obatnya enfuvirtida T20. Dampak buruknya reaksi di tempat suntikan dan mekanismenya itu mencegah fusi HIV dengan sel inang. Selanjutnya, ada terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologis yang diberikan meliputi tirah baring dan diet lunak tinggi kalori tinggi protein. Selain itu, ada beberapa terapi non-farmakologi lain yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama pemberian nutrisi. Selain mengkonsumsi jumlah nutrisi yang tinggi, penderita HIVS juga harus mengkonsumsi suplementasi atau nutrisi tambahan. Tujuan nutrisi agar tidak terjadi defisiensi vitamin dan mineral. Lalu yang kedua, aktivitas dan olahraga. Olahraga yang dilakukan secara teratur sangat membantu dan efeknya juga menyehatkan. Olahraga secara teratur menghasilkan perubahan pada jaringan, sel, dan protein pada sistem imun. Yang ketiga, terapi kognitif perilaku. Terapi kognitif perilaku adalah suatu proses pengajaran, pelatihan, dan penguatan perilaku yang positif. Menurut jurnal penelitian, terapi kognitif perilaku religius untuk menurunkan kecemasan terhadap kematian pada penderita HIV/AIDS. Yang terakhir, teknik relaksasi. Relaksasi adalah suatu teknik
yang dapat membuat pikiran dan tubuh menjadi rileks melalui sebuah proses yang secara progresif akan melepaskan ketegangan otot di setiap tubuh. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.